Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggila Febrianti, NIM 067 dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan visioner. Yang pertama ada kepemimpinan visioner itu visi organisasi, yaitu visi yang dapat dipandang sebagai impian yang ingin diwujudkan yang mencerminkan ambisi, daya tarik besar, hasrat, semangat, dan keadaan atau perwujudan ideal di masa depan. Yang kedua ada perbedaan visi dengan misi organisasi. Kepemimpinan strategis bertanggung jawab untuk menciptakan harmoni organisasi atau dunia dengan visi, misi, strategi, dan implementasi tuntutan lingkungan eksternal antara strategi. Perbedaan visi dengan misi organisasi yaitu yang pertama, visi itu menggambarkan wujud organisasi di masa depan, sedangkan misi itu menggambarkan nilai-nilai pokok atau core value, tujuan dan alasan akan eksistensi organisasi. Sedangkan strategi adalah niat atau intention. Sebaliknya, implementasi melalui arsitektur dasar organisasi seperti struktur organisasi, sistem, budaya, dan iklim, sistem insentif, dan lain sebagainya yang menjamin terwujudnya visi di misi di masa depan. Selanjutnya ada gambar di buku, ada hubungan visi, misi, strategi, dan implementasi. Selanjutnya definisi kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang mengandung ambisi besar dalam memandang masa depan dan mewujudkan dengan senantiasa percaya bahwa keinginan setiap orang di dalam organisasi merupakan sesuatu yang amat berharga untuk dicapai dengan penuh pengorbanan. Selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan visioner yang efektif. Yang pertama adalah pemimpin mampu menghubungkan visi saat ini dengan visi ke masa depan. Yang kedua, pemimpin visi menggerakkan energi dan komitmen bagi seluruh anggotanya. Yang ketiga, pemimpin visioner membangun standar keunggulan dan kualitas. Yang keempat, pemimpin visioner memiliki daya tarik yang luas dan mendalam. Yang kelima, pemimpin visioner berhubungan dengan perubahan. Yang keenam, pemimpin visioner mendorong keyakinan dan harapan. Yang ketujuh, pemimpin visioner memiliki idealisme yang tinggi. Saya di artikel NIM 236, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan pengembangan. Yang pertama, definisi dari kepemimpinan pengembangan itu yang pertama, individu yang terpilih untuk memegang jabatan sebagai pemimpin pengembangan dan diarahkan oleh tantangan perubahan secara organisasi berpikir tentang pembelajaran. Jadi, kepemimpinan pengembangan itu adalah asumsi yang mengarahkan tindakan dan pekerjanya dan menyatakan bahwa pemimpin pengembangan ini bisa membuat asumsi tentang pekerjaannya yang bisa meliputi 14 hal. Ini menurut Maslow. Yang pertama, dipercaya untuk memerankan keahlian dan kemampuan yang terbaik. Yang kedua, berhak memperoleh informasi dan mengenai keputusan. Yang ketiga, dia berkeinginan untuk menjadi kontributor lebih. Yang keempat, berkeinginan untuk mengatasi resiko jika organisasi membangun jaring pengaman atau sosial. Lalu ada menikmati kerjasama tim dan harmonitas dalam suatu kelompok, serta ada kemampuan pekerjaannya dapat ditingkatkan dan berkeinginan untuk tumbuh berkembang, ingin dianggap penting, ingin mengembangkan hubungan baik dengan pemimpin, manajer, dan koleganya. Lalu ada menginginkan pekerjaan yang bermakna, berkeinginan memperoleh penghargaan dan pengakuan atas prestasi yang dicapai, menginginkan tanggung jawab atas kepasifannya, menginginkan pendekatan kepemimpinan yang diarahkan oleh dirinya sendiri. Lalu yang terakhir itu menginginkan organisasinya berhasil dan mencapai tujuan serta sasaran bisnisnya. Nah, indikator kepemimpinan pengembangan ini yang pertama ada orientasi pada aspek intrinsik. Nah, orientasi pada aspek intrinsik ini yaitu akuntabilitas dan kepercayaan personal yang merupakan berorientasi pada aspek intrinsik. Prinsip ini tampak ketika pemimpin bekerja lebih dekat dan harmonis dengan para manajer dan pekerjanya.
Lalu ada orientasi pada pekerja. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa pekerja merupakan aset organisasi yang terpenting. Di samping itu, memberi penegasan mengenai keberadaan pekerja dan kontribusinya di suatu organisasi. Karena tanpa pekerja, maka organisasi tidak dapat mencapai sasaran dan tujuan bisnis serta strateginya. Lalu yang ketiga ada orientasi pada kinerja. Orientasi pada kinerja ini di mana pemimpin pengembangan menganut prinsip berorientasi pada kinerja untuk membantu organisasinya mencapai usahanya. Dan hal-hal yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja dan produktivitas para pekerjanya. Kemitraan kinerja ini biasanya didasarkan pada keyakinan bahwa pekerja mempunyai keinginan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi. Yang terakhir ada orientasi pada organisasi, di mana prinsip orientasi pada organisasi ini untuk membantu pemimpin dalam mengkreasi lingkungan kerja dan budaya organisasi yang mempercepat pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, 3 prinsip ini ada: pertama, konsistensi organisasi, pemikiran holistik, dan subordinasi organisasi. Salah satu cara untuk menjamin 3 prinsip konsistensi organisasi yaitu dengan melihat upaya dan mengarahkan penyamaan nilai-nilai dengan adanya prioritas arahan pemimpin untuk menyatu dalam organisasi. Nah, berdasarkan ciri-ciri pengembangan di atas itu dapat dibuat potret dari pemimpin termasuk pembaca, yaitu gaya mana yang sesuai diterapkan untuk pengembangan karakteristik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perwujudan jati diri pemimpin pengembangan. Nah, di sini ada tabel 9.1 mengenai item-item penilaian kepemimpinan pengembangan. Tabel ini terdiri dari 40 nomor pernyataan, di mana pernyataan yang pertama adalah saya menunjukkan akuntabilitas pribadi atas keputusan dan tindakan saya, sampai nomor 40 yang terakhir, yaitu dengan pernyataan saya membantu para pekerja untuk bekerja secara efisien dan efektif dengan meminimalisir interferensi organisasi. Nah, 40 pernyataan ini dinilai dengan 5 keterangan, yaitu yang pertama TP yaitu tidak pernah, kemudian yang kedua J yaitu jarang, yang ketiga N yaitu netral, kemudian SR yaitu sering, dan S yaitu selalu. Nah, selanjutnya ada tabel 9.2 yaitu lembar penilaian kompetensi. Nah, di lembar penilaian kompetensi ini ada 5 prinsip. Yang pertama itu prinsip-prinsip berorientasi pada aspek intrinsik. Nah, prinsip ini terdiri dari item nomor 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, dan 37. Nah, di sini item ini itu diberi poin dari menjawab dari 5 keterangan tadi. Poinnya yaitu TP tidak pernah itu dinilai 1, kemudian J jarang dinilai 2, N netral dinilai 3, SR sering dinilai 4, S selalu dinilai 5. Nah, setelah dipoin kemudian ditotal. Begitu juga dengan ketiga prinsip lainnya. Kemudian di total skor secara keseluruhan. Nah, di sini jika skornya itu 40, maka kompetensi penguasaan kepemimpinan pengembangan itu sebesar 20%. Nah, jika skornya 60 berarti sebesar 30%, jika skornya 80 sebesar 40%, kemudian 100 sebesar 50%, 120 sebesar 60%, 140 sebesar 70%, 160 sebesar 80%, 180 sebesar 90%, dan 200 itu sebesar 100% penguasaan kepemimpinan pengembangan. Nah, selanjutnya kita mendapatkan video tentang Lee Kuan Yew, sosok visioner dan otoriter yang dicintai rakyat. Nah, video ini tuh menjelaskan tentang sosok Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura yang visioner namun juga otoriter tapi dicintai oleh rakyat.
Nah, meski dikritik sebagai pemimpin yang otoriter, namun Lee ini berhasil mengangkat Singapura dari negara golongan ketiga menjadi salah satu negara maju di dunia. Kunci dari keberhasilan Lee ini adalah kemauannya untuk membangun kultur masyarakat Singapura. Pada awal-awal kemerdekaan Singapura, Lee Kuan Yew setiap hari tampil di media televisi untuk menyapa rakyatnya dengan segala macam bahasanya, yaitu ada Melayu, bahasa Inggris, juga bahasa Mandarin. Nah, itulah yang membuat masyarakat Singapura itu tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadikan Singapura menjadi negara maju. Nah, hal yang kedua dilakukan Lee Kuan Yew itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dari seluruh masyarakat Singapura. Lee Kuan Yew sendiri menyadari bahwa kemajuan sebuah bangsa itu bukan hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimilikinya, namun yang menentukannya adalah seberapa banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Itulah yang terus dipacu oleh Lee Kuan Yew selama memimpin Singapura, dan hasilnya adalah Singapura betul-betul mampu membangun bangsa dan negaranya. Singapura dikenal sebagai negara terkemuka dan menjadi negara maju dengan pendapatan hampir 55.000 US dollar per kapita, seperti negara Eropa, namun letaknya ada di Asia. Nah, sejalan dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya, Lee Kuan Yew ini merupakan seorang pemimpin visioner yang berhasil mewujudkan visi yang dimilikinya, visi yang besar dalam memandang masa depan, yaitu masa depan negara Singapura. Nah, langkah yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew itu dengan mengkomunikasikan dan memotivasi visinya tersebut kepada masyarakat Singapura dan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Singapura sendiri. Lee Kuan Yew merupakan seorang yang memiliki ciri-ciri seorang pemimpin visioner yang dipandang efektif dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu yang pertama, Lee Kuan Yew mampu menghubungkan visi saat ini dengan visi ke masa depan, atau leads the present to the future. Kemudian Lee Kuan Yew mampu menggerakkan energi dan komitmen bagi seluruh masyarakatnya. Lee Kuan Yew juga membangun standar keunggulan dan kualitas. Lee Kuan Yew memiliki daya tarik yang luas dan dalam. Lee Kuan Yew berhubungan dengan perubahan. Lee Kuan Yew mendorong keyakinan dan harapan. Lee Kuan Yew memiliki idealisme yang tinggi. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Lee Kuan Yew merupakan seorang pemimpin visioner yang berhasil mewujudkan visinya dalam membangun negara Singapura. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bu Yuni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.